Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat nantinya. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Oke, setelah pertemuan kemarin kita melakukan ulangan harian untuk materi 1, jaringan berbasis luas. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu materi jaringan nirkabel. Kemarin di Google Classroom saya sudah memberi sedikit pengantar tentang jaringan nirkabel, pengertian nirkabel. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang sudah kalian cari pada pertemuan minggu kemarin. Ada beberapa poin yang kemarin saya tugaskan kalian untuk mencari tentang nirkabel. Kalau tidak salah ada 8 poin. Dari 8 poin itu nanti akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian jaringan nirkabel, yang kedua pengertian WiFi, yang ketiga fungsi jaringan nirkabel, yang keempat keunggulan jaringan nirkabel, yang kelima topologi jaringan nirkabel, yang keenam adalah standar WiFi 802.11, yang ketujuh adalah channel, yang kedelapan atau yang terakhir adalah frekuensi. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel, kalau dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, nirkabel, kalau dalam bahasa Inggris yaitu wireless. Dalam bahasa Indonesia, nir itu artinya adalah tidak, atau boleh juga tanpa, kabel, media penghubung. Kalau dalam bahasa Inggris, wire itu adalah kabel, less itu adalah tanpa. Jadi nirkabel, kalau kalian mendengar istilah nirkabel itu sama saja dengan wireless. Artinya adalah tanpa kabel. Jadi jaringan nirkabel adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jadi kalau tidak menggunakan kabel, kita menggunakan apa? Karena yang sering kalian tahu adalah jaringan komputer itu pakai kabel, begitu. Tapi ini kita bahas adalah jaringan nirkabel. Transmisi datanya menggunakan apa? Yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik. Bisa menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, atau inframerah, atau yang biasa kalian dengar infrared. Jadi jaringan nirkabel itu memanfaatkan gelombang radio, gelombang mikro, atau infrared untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi tidak menggunakan kabel. Contoh jaringan nirkabel yang biasa kita temui adalah Bluetooth dan WiFi. Kalau Bluetooth sudah sering kalian gunakan, ada di smartphone dan lain-lain, di laptop juga ada. Kemudian kalau WiFi juga di mana-mana sekarang sudah pakai WiFi. Gitu. Sekarang kita bahas WiFi. Pengertian WiFi. Apa itu WiFi? WiFi itu kepanjangan dari wireless fidelity. Jadi anak TKJ harus tahu kepanjangan WiFi. Kalau ditanya orang, WiFi itu apa? Wireless fidelity kepanjangannya. Sebenarnya WiFi itu adalah pengganti kata dari yang namanya IEEE 802.11. Jadi
Karena susah menyebutnya dengan IEEE 802.11, maka orang-orang menggunakan istilah Wi-Fi. Jadi sebenarnya Wi-Fi itu adalah IEEE 802.11. Apa itu IEEE 802.11? Ini merupakan standar atau protokol yang mengatur tentang Wi-Fi, wireless fidelity. Ya, kalau orang umum itu ngomongnya Wi-Fi agar lebih mudah pengucapannya, tapi sebenarnya Wi-Fi itu adalah IEEE 802.11. Wi-Fi adalah jaringan LAN yang tidak menggunakan kabel. Jadi bisa disebut juga dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi kalau kalian bertemu istilah WLAN, itu adalah LAN yang wireless, LAN tanpa kabel dengan koneksi kecepatan yang tinggi. Wi-Fi ini menggunakan sinyal radio, gelombang radio tadi, dan ada 2 frekuensi yang digunakan, yaitu frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nanti akan kita bahas di belakang untuk frekuensinya. Nih, bagaimana cara kerja Wi-Fi? Ini kita umpamakan perangkat router wireless router ya. Kemudian ini perangkat smartphone, ini perangkat laptop. Jadi dari router ini kan yang menerima dari internet. Dia menerima data dari internet. Kemudian dia ubah ke data-data dari internet itu kan bukan dalam bentuk gelombang radio. Jadi sama router itu diubah menjadi gelombang radio, kemudian ditransmisikan menggunakan antena karena ini wireless ya, jadi tanpa kabel. Jadi transmisinya menggunakan antena. Gelombang radio tadi dipancarkan ke perangkat penerimanya. Boleh itu HP atau laptop. Di HP dan laptop nantinya gelombang radio tersebut diubah lagi menjadi data yang bisa dipahami oleh HP dan laptop. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dari HP ingin mentransmisikan data ke internet, berarti dari HP dirubah dulu ke gelombang radio, kemudian ditransmisikan, diterima oleh antena, dan dirubah lagi menjadi data yang bisa dipahami oleh router dan kemudian dikirimkan ke internet. Fungsi jaringan nirkabel. Fungsi jaringan nirkabel itu tidak jauh berbeda dengan jaringan kabel, jadi menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Jadi wireless atau jaringan nirkabel ini merupakan pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung. Keunggulan jaringan nirkabel dibandingkan dengan jaringan kabel adalah yang pertama praktis, jelas praktis. Karena tidak menggunakan kabel. Kalian tahu sendiri kalau menggunakan kabel kita harus memasang kabel dari satu perangkat ke perangkat lain. Kalau jaraknya dekat, kalau jaraknya jauh pasti memerlukan kabel yang sangat panjang. Bisa diakses dari mana saja. Misalnya kita tidak perlu, kalau kita menggunakan kabel, misalnya laptop itu ada di kamar tidur, berarti kita hanya bisa menggunakannya di kamar tidur. Kalau menggunakan jaringan nirkabel, maka dimanapun asalkan masih dijangkau oleh jaringannya, maka kita bisa mengaksesnya. Misalnya kita mau mengakses internet yang di rumah sudah terdapat Wi-Fi, kita bisa aksesnya dari kamar tidur, bisa dari ruang tamu, atau bisa dari mana saja. Mendukung banyak perangkat, jadi tidak melulu harus laptop dan
komputer saja yang bisa menggunakannya. Bisa smartphone, bisa TV, bisa CCTV dan lain sebagainya. Jaringan mudah diperluas. Jadi kalau kita menggunakan jaringan kabel untuk memperluas jaringannya, kita harus menarik kabel dari gedung satu ke gedung lainnya atau dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Tapi kalau menggunakan jaringan nirkabel, kita cukup menggunakan satu perangkat, bisa perangkat access point yang di dalamnya berfungsi untuk repeater, atau bisa menggunakan perangkat lainnya. Produktivitas meningkat dengan adanya jaringan nirkabel ini, maka bisa diakses dari mana saja. Maka kalau misalnya ada perusahaan yang sudah menggunakan wifi, jelas dari manapun bisa bekerja, maka produktivitasnya pun akan meningkat. Yang terakhir adalah keamanan. Pada saat ini jaringan nirkabel atau wireless itu sudah memiliki banyak sekali keamanan yang sudah dikembangkan. Jadi kita menggunakan jaringan nirkabel ini relatif aman. Topologi jaringan nirkabel ada 3, yaitu ad hoc, infrastruktur, dan hybrid. Ad hoc adalah jaringan nirkabel antara satu perangkat dengan perangkat lain yang terhubung secara langsung. Jadi dari contohnya ini, dari laptop ke laptop itu langsung tanpa ada perangkat tambahan. Jadi dari laptop ke laptop. Insya Allah nanti kita akan praktikum cara membuat jaringan ad hoc. Jadi apa fungsinya ad hoc? Itu kalau misalnya kalian mau berbagi jaringan internet, misalnya di laptop ini hanya dia yang punya internet, hanya dia yang tersambung ke internet, kemudian dia ingin berbagi internet ke 3 laptop lain, maka dia sebagai server membuat jaringan ad hoc dan yang 3 lainnya nanti terhubung ke laptop server ini, dan 3-nya ini akan bisa mengakses internet juga. Atau bisa juga dengan file sharing. Misalnya kalian lupa tidak membawa flash disk, jadi antar 2 laptop bisa sharing file tanpa kabel. Jadi ini servernya bikin dulu jaringan ad hoc-nya, maka yang lainnya bisa mengakses laptop ini dan bisa sharing data. Infrastruktur, kalau infrastruktur itu butuh perangkat tambahan. Perangkat yang menjadi penghubung biasanya cirinya adalah access point. Ini ada access point-nya. Jadi perangkat-perangkat ini tidak langsung berhubungan, tapi melalui access point terlebih dahulu. Ini namanya topologi infrastruktur. Kalau hybrid itu kombinasi antara ad hoc dan infrastruktur. Jadi kita bisa membuat jaringan ad hoc di dalam jaringan infrastruktur. Gampangnya begini, ini kan tadi jaringan infrastruktur. Perangkat-perangkatnya terkoneksi ke access point semua. Tapi di dalam jaringan infrastruktur ini kita pun bisa membuat jaringan ad hoc antara laptop ini dengan laptop yang di bawahnya. Ini kita bisa buat jaringan ad hoc. Jadi dalam satu topologi ada 2 topologi, yaitu topologi infrastruktur dan topologi ad hoc. Itu namanya topologi hybrid. Kita masuk ke standar WiFi 802.11. Jadi untuk standar WiFi sebenarnya 802.11 itu ada banyak sekali, tapi yang kita gunakan, yang akan kita bahas adalah yang 802.11a, B, G, N, dan AC. Ini yang sering kita jumpai, yang sering kita gunakan. Standar WiFi, apa bedanya A, B, G, N, dan AC? Kita lihat dari frekuensi, kecepatan, dan kompatibilitasnya. Kalau 802.11a itu bekerja pada frekuensi 5 GHz, kecepatannya di 54 Mbps,
dia hanya bisa digunakan untuk perangkat-perangkat yang memang menggunakan standar 802.11a. Jadi kompatibilitasnya hanya bisa digunakan untuk standar 802.11a. Sedangkan 802.11b bekerja pada frekuensi 2,4 GHz, kecepatannya 11 Mbps, kompatibilitasnya hanya bisa digunakan untuk perangkat-perangkat dengan standar 802.11b. Untuk 802.11g bekerja pada frekuensi 2,4 GHz, kecepatannya 54 Mbps dan bisa digunakan pada standar B dan G. Untuk standar 802.11n bekerja pada dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Kecepatannya lebih dari 100 Mbps, bisa sampai 600 Mbps. Kompatibilitasnya bisa digunakan pada standar B, G, dan N. Yang terakhir AC bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kecepatannya lebih dari 800 Mbps, bisa sampai 1 GB lebih. Dan kompatibilitasnya bisa digunakan pada standar B, G, N, dan AC. Jadi kalau kalian nanti ketika nanti sudah melakukan praktek, misalnya kita praktek access point. Di access point tuh kadang itu ada standarnya. Jadi standar apa yang digunakan di situ. Kalau dia standarnya misalnya N, berarti dia bisa juga digunakan pada standar B, G, dan N. Seperti itu. Itu maksudnya kompatibilitas. Channel WiFi. Ini yang kita bahas adalah channel WiFi pada frekuensi 2,4 GHz. Ada 14 channel, yaitu channel 1, 2, 3, 4, sampai 14. Setiap channel itu memiliki range 22 MHz. Jadi range-nya itu ada dalam satu channel itu 22 MHz. Ini kurvanya. Jadi channel 1 itu center frekuensi tengahnya adalah 2,412 GHz. Yang kedua 2,417 GHz. Itu frekuensinya. Nah, channel ini untuk apa sih? Channel ini digunakan untuk menentukan di mana frekuensi WiFi itu berada. Misalnya kita menggunakan channel 1, maka dia akan berada pada channel 2,412. Kalau kita menggunakan channel 6, maka frekuensinya di 2,437. Pemilihan channel ini berfungsi untuk mengurangi interferensi sinyal. Jadi kalau kalian mengkonfigurasi access point, maka nanti kalian akan ketemu dengan pemilihan channel. Nih, kalau kalian ingin WiFi kalian tidak bertabrakan dengan WiFi orang lain, maka kalian harus pintar-pintar memilih channel. Kalau misalnya dalam satu lingkup daerah kalian itu menggunakan channel 1 semua, maka dia akan terjadi interferensi. Maka frekuensi di situ tuh padat sekali, bisa menyebabkan lambat. Jadi channel ini sangat penting pemilihannya. Kita bisa men-scan channel, jadi kita bisa mengetahui channel-channel mana yang sudah banyak digunakan pada daerah kita. Menggunakan aplikasi di Mikrotik juga ada. Jadi kita gunakan channel yang masih kosong agar tidak banyak terjadi interferensi dalam WiFi kita. Itu fungsi dari channel. Dari channel ini yang tidak bertabrakan adalah channel 1, 6, dan 11. Channel 2, ini channel 2, channel 7, dan channel 12 itu tidak bertabrakan. Tidak banyak terjadi interferensi. Seperti itu.
Yang terakhir, frekuensi WiFi. Frekuensi WiFi yang sudah digratiskan adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. Makanya yang bisa kita gunakan hanya frekuensi ini, padahal ada banyak sekali frekuensi. Perbedaan antara frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang pertama, jangkauan jaraknya. Kalau 2,4 GHz itu lebih luas daripada 5 GHz. Jadi kalau kita menggunakan perangkat dengan frekuensi 2,4 GHz, dia jangkauannya lebih luas. Tapi kecepatannya kalau 2,4 GHz itu hanya sampai 600 Mbps, kalau 5 GHz bisa sampai 1300 Mbps. Dari interferensi perangkat, kalau 2,4 GHz sudah lebih banyak interferensinya karena sudah banyak perangkat yang menggunakan 2,4 GHz. Jadi kalau diibaratkan daerah 2,4 GHz itu sudah padat penduduknya daripada yang 5 GHz, karena 5 GHz ini baru dibuka setelah 2,4 GHz ini penuh. Jadi lebih sedikit interferensinya, tapi masih sedikit perangkat yang bisa support di 5 GHz. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk jaringan nirkabel. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perangkatnya, perangkat jaringan nirkabel, keamanannya, dan kita bahas antena-antena yang biasa digunakan untuk membuat jaringan nirkabel. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.